Apa bujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat goib sejati, kami kru petualang bocah goib dan saya sendiri Mbah Goib. Saya akan memberikan sesuatu pengetesan dari tumbak pusaka ini. Nanti akan diserang oleh kru dan 3 orang dari kru. Tapi maaf sebelumnya, ini bukanlah suatu atraksi atau untuk menyombongkan diri, tapi ini hanya untuk sebuah hiburan saja dari kru petualang bocah goib. Akan menampilkan dari sesuatu misteri pusaka yang tumbak ini yang akan dites secara langsung oleh kru dari petualang bocah goib sendiri. Mari kita, ini tumbak akan dipegang oleh kru, salah satu kru. Nanti ada 3 kru orang yang akan menyerang tumbak ini. Mari kita lihat berapa besarnya dan berapa kuatnya dari energi tumbak yang udah karatan ini. Mari kita mulai saja. Assalamualaikum, Mbah. Ya, waalaikumsalam. Nah, mari nanti kru kita ada yang akan menyerang tumbak ini. Perlawanan daripada karomah ataupun kekuatan. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nanti langsung saja siap. Nanti langsung menyerang tumbaknya saja. Iya. Siap-siap saja. Oh. Coba Mas, dilihat. Mungkin ketiga orang itu nanti dilihat ya Mas. Sangat pekat, Mbah, daripada kekuatan. Mungkin dari 3 penjuru ataupun 4 penjuru. Ini 3 penjuru sama. Dari 3 penjuru. Sama sebelah sana dan dari sebelah sana. Ya. Nanti biar nyerang, pertama nyerang, seranglah tumbak ini lah. Ya. Dari persatu ataupun sekalian? Ya, persatu dulu Mas. Coba nganu, coba ya. Ya, ini akan kru kita dari 1 orang akan menyerang, maju biar lihat dan mengukur berapa energinya atau berapa kuatnya dari pusaka tumbak ini. Kita bukan suatu pamer atau menyombongkan diri, tapi ini adalah semacam cuma ya dibilang atraksi ya tidak, tapi ini cuma hiburan dari petualang bocah goib, dari kru bocah petualang goib. Ya, kita itu langsung ya sebelah sana, maju, coba maju. Ya, akhirnya terpental. Coba satu lagi dari sebelah sana. Ya, ternyata nggak bisa. Ternyata tetap mental. Satu lagi dari mereka ya. Coba Mas, maju lagi Mas. Coba serang, maju lagi. Serang. Serang saja Mas. Ya, ternyata teman-teman dari petualang bocah goib ini sudah 3 orang menyerang. Bukan menyerang orangnya, tapi menyerang tumbaknya. Ini buat biar dia itu bisa memegang tumbak itu apa tidak. Ini adalah hiburan, bukan permainan atau bukan tipu daya, tapi ini memang serangan dari kekuatan antara energi tubuh manusia dengan pusaka itu. Nanti reaksinya bagaimana gitu. Coba maju satu lagi.
ya ternyata tidak bisa memegang dari tumbak. Akhirnya ya coba lagi, nggak apa-apa, apalagi bertiga mas, serang bertiga, coba bertiga langsung ya, coba langsung sekalian mas. Gimana mas rasanya? Pegang ya Pak? Berat. Ya coba berdua langsung serang, langsung coba. Ini berdua dari orang dua dari kru petualang bocah goib akan saya coba untuk memegang itu dari tumbak itu, menangkapnya bisa apa tidak. Ini bukan rekayasa atau bukan tipu daya, tapi ini hanya hiburan dan bukan atraksi dan bukan menyombongkan diri atau umum atau pamer, itu bukan. Ini hanya hiburan di waktu malam hari dari kru petualang bocah goib karena belum bisa tidur. Akhirnya kita membuat suatu kayak permainan atau hiburan lah ya. Tapi mohon maaf, ini juga sebenarnya memang bukanlah kita itu ingin pamer atau sombong, itu bukan. Kita hanya mengetes dari pusaka tumbak itu sendiri. Nah, sekarang coba mas, satu orang langsung pegang pasti bisa. Udah saya izinkan mas, coba mas, udah saya izinkan, coba dipegang satu orang ya, udah saya izinkan bisa dipegang, coba dipegang, maju lagi ya, terus maju lagi, terus pegang, nah pegang, berdiri mas, coba berdiri, pegang berdiri. Ya ini karena hanya kekuatan energi dan negatif dan positifnya dari pusaka tumbak ini itu seberapa kemampuan. Ternyata teman-teman dari kru petualang bocah goib udah berusaha dengan maksimal, tapi ternyata kalau tidak ada izin untuk dipegang ya memang ternyata agak berat, karena energi tubuh manusia berlawanan dengan tubuh dari pusaka tumbak itu sendiri. Sekali lagi mohon maaf, kami bukan pamer atau bukan sombong, cuma ini adalah hiburan buat teman-teman dari teman-teman pencinta goib, pecinta petualang bocah goib. Saya Mbah Goib dan kru mengaturkan banyak terima kasih atas pengetesan dari tumbak ini. Gimana mas? Rasanya gimana tadi? Tadi rasanya berasa kali juga Mbak. Hah? Rasanya emosi itu meledak-ledak. Oh, Terus itu merasakan ya, emosi meledak-ledak. iya. Nah, terus masih gimana? Tadi rasanya itu gimana gitu? Pada waktu mau menyerang atau mau megang ini itu rasanya gimana? Bisa ada energi yang bisa kita terpental gitu Pak. Oh, jadi Mau kayak pegang saya nggak? benturan gitu ya. Sampai saya ngap-ngapan nih. Ya semua adalah kekuatan atau energi apapun itu yang lebih kuat dan lebih sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan menyombongkan diri, tapi ini hanya hiburan pada waktu malam hari ini karena kru petualang bocah goib posisinya lagi belum bisa tidur, akhirnya bikin hiburan sementara. Ya kita bukan berarti menyombongkan diri atau pamer suatu ilmu atau kekuatan, tapi kami hanya menguji
dari pusaka ini. Mbah, tadi saya sudah bisa pegang tapi saya mau angkat kok nggak bisa, kenapa ini? Ya karena mungkin dari energinya itu, posisi energi emas itu kan groundnya itu harus banyak berlatih gitu. Oh, gitu. Iya, mungkin kurang fokus untuk mengendalikan suatu energi yang Mas miliki di tubuhnya itu, jadi seolah masih posisi benturan kayak antara jadi kayak sembrani gitu. Jadi Kayak ada magnet gitu ya? saling surung-surungan gitu. Saling mendorong. Iya, saling mendorong. Oke, siap. Dun. Takbir paling telu langsung munggah. Nyetrum ramu. Nyetrum ra. Nyetrum ra. Ya, ini salah satu pembuktian bahwasanya tombak dari kepunyaan Mbah Bondan, dari penarikan dari Mbah Boib, menggambarkan bahwa tombak ini ada kekuatan mistik yang baru kita buktikan dan mengontak reaksi daripada kodam di sebuah tombak yang kepunyaan Mbah Goib. Semakin kencang kita tarik, dia semakin bergoyang karena kekuatan antara dimensi menggambarkan negatif dan positif. Ini semua kru tak ada yang menggerakkan, melainkan ini memberi keseimbangan dalam posisi tombak berdiri tegak tapi dia bergerak sendiri. Itu menggambarkan kontaminasi antara manusia dengan kekuatan goib ataupun kodam daripada tombak tersebut. Mungkin ada tambahan dari Mbah Goib, monggo, yang salah satu pemilik daripada tombak ini, untuk lebih dikontak lagi biar makin keras daya ataupun power dari kodam yang apa ada di dalam tombak ini, Mbah. Monggo, Mbah. Monggo, Mbah, ada tambahan, Mbah? Ada.
dari Ustadz Pamuji. Apakah bisa diterapkan deteksi itu gimana? Ini cuma mendeteksi daripada kekuatan dimensi ya. Cara interaktif daripada kodam tidak bisa. Ini cuma mencoba daya. Kekuatannya gitu ya? Ya, Oh. daya daripada kekuatan Iya, iya. kodam tombak itu. Karena ini bukan ada gerakan dari kita ataupun sentuhan dari kita. Kita memberi tali ini biar memberi keseimbangan, biar dia berdiri gitu loh. Jadi ini tombak mempunyai ya, kekuatan gitu ya? Ya, Ustaz? ya. Oh. Wong cara kita pegang aja kita tenang. Iya. Tak ada perubahan ataupun gerakan dari kita nggak ada. Tapi ini kok rasanya tangannya kok kayak kestrem tuh? Nah itu Kenapa itu? salah satu aliran ataupun apa ya, power. Oh, powernya. Iya, power. Jadi semakin kenyal kok Semakin kita semakin kencang untuk Iya. mentarik, Mm-mm. semakin badan kita semakin jatuh ke itu, Iya. semakin kayak ada struman yang kayak tarik gitu ya? Iya. Tarik. Iya. Gitu ya? Nah ini kalau kita turun, dia nggak mungkin bergerak. Oh, gitu. Ya, coba 1, 2, 3 kita turun. Dia nggak akan bergerak, tapi di aliran tali yang kita tarik itu getaran semakin ke kita. Karena dia istilahnya kalau seperti hanya mesin, dia berjalan tapi memutar mesin tapi dia nggak bisa berjalan. Ini rasanya berat sekali ini ya? Iya, berat. ya? Iya, berat. Kayaknya itu saling narik-menarik gitu. Iya. Ini kan perpaduan antara kekuatan. Mari naik lagi 1, 2, 3. Oh, kurang ring sedikit. Oh. Ini apakah bisa ditambah power gitu bisa ya? Tidak. Ini besar kecilnya power. Maaf ya. Ya. Itu besar powernya power. Itu menggambarkan dari kekuatan cara kasih kuahane si tombak itu. Oh, iya. Karismanis berapa gitu. Gitu ya. Ini mbok semalam aja kita gini dia gerak terus. Semakin kita kencang narik semakin dia getar. Kalau kita misal kita berjalan mutar gimana? Bisa. Bisa. Iya. Kita melangkah dari kanan. Dari kanan arah. Ya. Tapi anehnya kalau kita jalan dia mengikuti, tapi kalau kita apa istilahnya kayak mumbul itu dia nggak akan mau. Karena salah satu pusaka itu kan nggak mau untuk menyerang, tapi melainkan itu seperti pelengkap. Untuk pertahanan gitu ya. Ya, untuk pelengkap dari kalau misal orang seperti kayak aksesoris pelengkap, tapi kan ini pusaka termasuk petuah. Ada kodamnya enggak toh? Jenengan yang punya, Mbah. Getaran seperti ini kan menggambarkan si kodam itu. Kira-kira bagaimana, Pak? Kira-kira dilihat ada kodamnya apa enggak? Permunculan kodam Iya. itu dia akan mengasap mungkin.
Mungkin ini bisa dipegang seperti hanya bambu gila, seperti kayak bambu gila. Ini dipegang dia akan putir. Coba kita lepas 1, 2, 3 lepaskan. Coba Mas Sam, coba berdua. Dengan situ, yang satu sini. Mas, ini Mas. Pegang secara sini lah. Bener situ, bener sini. Pegang. Nah, sama-sama pegang ya. Boleh. Boleh. Seenak mungkin. 1, 2, 3 saya lepas. Jangan konsentrasi kepada ya kepada tongkat ataupun tombak ini. Ikuti, jangan ada perlawanan daripada gerakan. Ikuti daripada gerakan. Mau muter, mau nganan, mau ngiri, mau ngatas, mau bawah, ikuti. Kayak makan gitu ya. Ayo kita sambil lapangan. Yo. Kok mutar terus ya? Nah, ini kira-kira bagaimana, Pak? Makin kencang ini, Pak. Ini kira-kira siapa ini ya menghadiri ini? Nah, itu Ini interaktif. Ini Interaktif. kan kodamnya gini ya. Ya, itu interaktif Coba antara di ini di internet saya kan bisa. oh gitu. Iya. Tuh. Itu semakin kuat. Itu bukan karena bukan ada nganu mengikuti gerak daripada barang. Itu gerak tempat ini. Ya. Kita kembalikan lagi. Lepas 1, 2, 3. Sekarang berdua atau bertiga megang tongkat seperti ini. Ya. Monggo, Mbak. Kita pegang. Ya. Nanti kira-kira gerakannya bagaimana? Ya, itu gerakan dia akan berusaha agak menurun sedikit. Ya. Terus Dia berusaha untuk naik ke atas, tapi posisi kita tancapkan ke tanah. ke tanah. Ya. Semakin kita kencang menancapkan ke tanah, dia semakin tidak mau. Ya, coba kita angkat sedikit. Mungkin 5 ataupun 10 cm dari permukaan bumi. Ya. Kalau saya bilang mulai kita tancapkan ke tanah, dia akan semakin sulit. Semakin kita kuat berusaha untuk menancapkan ke tanah, dia akan semakin tidak mau. Ya, itu interaktif antara benda ya. Satu, 2, 3. Tidak mau kan dia? Iya. Coba tambah orang. Tambah orang. Ya nggak mau. Nah ini tapi kalau si kodam itu saya netralkan, dia pasti hilang. 1, 2, 3. Nah, kesimpulannya bahwasanya kodam itu memang ada. Kesimpulannya hal-hal yang gaib itu yang berhubungan dengan pusaka itu memang ada, cuma kembali lagi kepada kita. Iya. Meyakini, mempercayai boleh, tapi jangan terlalu meyakini. Gitu.
Mungkin ada kejelasan dari Ustadz Pungki atau gimana? Ya, sebelumnya maaf Mbah. Itu perbedaan dari kekuatan kita sebagai manusia. Memang kita diciptakan sama Allah dengan posisi dan dengan kondisi yang sempurna, melainkan kesempurnaan itu bisa menguasai dan bisa mengendalikan tentang semua hal, terutama yang berhubungan dengan gaib. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengetes ataupun menguji daripada karomah, kekuatan daripada Sebuah pusaka. sebuah gitu. pusaka. Memang pusaka itu ada, memang pusaka itu nyata, boleh Ada di kodamnya, ya, ada energinya, ya, ada kekuatan ya, yang saling dorong ya, atau saling tarik atau saling ya, memberi nyedot kutub gitu. senama antara senama Ya. dan Hmm. boleh di apa istilahnya, boleh di mengerti, Katakan, boleh disikapi, tapi jangan sampai diyakini bahwasanya itu semata dari kekuatan benda tersebut, melainkan itu hanya simbolis ataupun energi yang terkuat daripada energi gaib itu memang ada. Tapi semua itu hanya Allah, la ilaha illallah, yang memberikan suatu kekuatan dengan kesimpulan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin dari saya semua kekuatan dan semua daya hanya milik Allah, yang kuat dan yang hebat itu hanya Allah Ta'ala. Pusaka itu hanya sebagai lantaran, tapi kita sebagai manusia yang beriman, janganlah kita itu selalu menyanjung atau memundi-mundi sebuah pusaka, namun tetap di rumah. Tapi kita jangan menuhankan pusaka atau kekuatan atau kesaktian. Janganlah kita itu menyombongkan diri, karena apa? Di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi, dan semua kekuatan itu yang mempunyai, yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya manusia, adalah seorang hamba. Yang penting kita selalu ingat minta bantuan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami dari kru Petualang Bocah Gaib yang bermain-main di malam hari ini untuk hiburan, kita mungkin cukup atau masih bisa dilanjut. Tadi gimana perasaan? Ini tadi saya juga megangin tas saya kok ya kayak gimana ya? penyaluran, Penyaluran efek dari penyaluran. Itu berat, lepasnya itu sulit kayak Rasanya Iya. nggak mau bisa dilepas Oh, gitu. iya. Oh ya. itu Ya. gimana itu Mbak? Ya itu mungkin karena Mas itu terlalu banyak pikiran terus emosi, jadi semua itu Kontras. mengumpul kontras. gitu. Akhirnya benturan dengan energi, antara energi tubuh Mas Manggolo ini dengan pusaka ini ada semacam kayak ibarat istilahnya kayak kekuatan energi itu bergabung, akhirnya seperti kayak menciptakan suatu gravitasi antara pusaka dan bumi dan tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia kan ada energi negatif dan positif, ada ground. Nah ini kan posisinya dari tangkainya tuh Mbak ini kan ngeground ke tanah. Oh begitu ya Mbak. Ya, jadi kan kalau diserang, yang Memberi namanya pusaran. pusaka atau kekuatan itu kalau diserang semakin kuat menyerang, Iya. ya nanti benturannya semakin keras. Itu akhirnya maka timbul tadi kru kita yang 3 orang dan 2 orang itu mau memegang saja sampai nggak bisa. Itu memang karena dari kekuatan energi. Oh begitu. Ya, untuk itu sekali lagi saya dan teman-teman dan kru Petualang Bocah Gaib, bukannya kami itu sombong atau memamerkan suatu ilmu, bukan, tapi ini hanya hiburan dalam tidak renungan malam, mengetes pusaka dari Tumbak ini yang
tumbak ini belum seberapa, masih ada yang lebih sakti tapi milik orang lain. Apa wujud